Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Welcome back to our English e-learning session in our YouTube channel SMK Turen. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat semua materi yang ada di video ini. Dan jika diperlukan, kalian bisa mengakses modul dari materi ini di e-learning.smkturen.sch.id. Pada video kali ini, kita masih akan mempelajari bab yang sama dengan dua tahap sebelumnya, yaitu Passive Voice. Passive Voice Part 3, Modal Auxiliaries. Yang kita maksud dengan modal auxiliary atau biasa dikenal sebagai modal saja, merujuk kepada beberapa kata yang umumnya digunakan untuk memberikan makna tambahan kepada kata kerja yang ia modifikasi. Modal itu diantaranya adalah will dan would yang berarti akan, can dan could yang artinya bisa, may dan might yang artinya boleh atau mungkin, shall dan should yang artinya seharusnya, must yang artinya harus, dan ought to yang artinya seharusnya. Nah, beberapa aturan yang harus diterapkan pada saat menggunakan modal dalam sebuah kalimat adalah yang pertama, modal harus diletakkan sebelum kata kerja yang ia modifikasi. Yang kedua, verb hanya mau berada sebelum verb atau kata kerja dalam bentuk dasar atau verb 1. Dan yang ketiga, modal sebelum dan sesudahnya tidak boleh menggunakan to, kecuali dalam kasus modal ought to yang memang to-nya adalah bawaan dari rumus. Contohnya adalah pada kalimat I will go. Bisa dilihat sendiri bahwa will ini diletakkan sebelum verb go. Kemudian go sendiri ini merupakan kata dasar. Jadi verb 1, bukan verb 2 when, bukan verb 3 gone, bukan verb ing going. Jadi yang dipakai verb 1 go. Dan bisa kalian lihat sebelum will dan sesudahnya tidak ada to. Beginilah seharusnya menggunakan modal dalam sebuah kalimat. Kalau kalian sudah memahami apa itu modal, sekarang kita kembali membahas tentang passive voice. Masih ingat kan dengan keempat aturan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Yang pertama adalah objek dari kalimat aktif diubah menjadi subjek dari kalimat pasif. Yang kedua, predikat dari passive voice harus sepasang, yaitu be dan verb 3. Yang ketiga, apabila kita ingin menyebutkan pelaku yang sebelumnya dicantumkan sebagai subjek dari kalimat aktif, maka subjek tadi kita pindah ke tempatnya objek, tapi dengan menambahkan preposition by sebelumnya. Dan yang terakhir adalah adverbs usually don't have to change places, yang artinya kata keterangan tidak perlu berubah tempat. Artinya jika di belakang tetap di belakang, jika di depan tetap di depan, dan jika di tengah maka tetap di tengah. Sekarang mari kita perhatikan beberapa contoh kalimat aktif yang menggunakan modal ke bentuk pasif. Contohnya ada kalimat aktif Amanda will check the mailbox tomorrow. Amanda di sini sebagai subjek karena menunjukkan pelaku dari kegiatan pada kalimat. Kemudian will check ini adalah verb atau predikatnya karena menunjukkan kegiatan yang terjadi dalam kalimat, yaitu will check atau akan memeriksa. Kemudian objek dari kalimat ini adalah the mailbox yang merupakan hal yang diperiksa oleh si subjek. Dan yang terakhir, adverb atau kata keterangan dari kalimat ini adalah tomorrow yang menunjukkan keterangan waktu, yaitu besok. Sekarang kita masukkan aturan yang sudah kita bahas tadi. Sama seperti di tahap-tahap sebelumnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah objek dari kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Sehingga the mailbox kita tarik ke depan kalimat menjadi subjek dari kalimat pasif. Selanjutnya, will check kita letakkan di tempatnya verb. Seperti kalian lihat, di situ ada modal dan verb 1. Masih belum sesuai ya, karena predikat dari kalimat pasif itu harus to be dan verb 3.
Maka berarti di sini kita harus memasukkan to be. Karena modal ini hanya mau bersentuhan dengan bentuk dasar, maka kita menggunakan be sebagai to be-nya, menjadi will be. Selanjutnya, check. Karena check ini adalah verb regular atau kata kerja bentuk beraturan, maka dalam bentuk ketiga dia tinggal ditambahkan dengan ed. Sehingga verb will check akan berubah menjadi will be checked. Kemudian apabila kita ingin menyebutkan pelaku dari kalimat ini yaitu Amanda, maka Amanda yang sebelumnya subjek kita tarik untuk menempati tempatnya objek, tapi sebelumnya harus ditambahkan preposition by, sehingga menjadi the mailbox will be checked by Amanda. Kemudian aturan keempat menyebutkan bahwa adverb tidak perlu berubah tempat, sehingga tomorrow yang berada di belakang tetap berada di belakang, sehingga kalimat Amanda will check the mailbox tomorrow berubah menjadi kalimat pasif menjadi the mailbox will be checked by Amanda tomorrow. Sudah jelas? Baiklah, kita coba beberapa contoh lagi ya. Kemudian ada kalimat aktif berupa they may write the article soon. Sama seperti yang tadi, objek dari kalimat aktif yaitu the article kita pindah ke depan. Selanjutnya, verb yaitu may write langsung kita tarik untuk menempati tempatnya verb. Sama seperti tadi, setelah may kita letakkan bentuk dasar dari to be yaitu be menjadi maybe. Masalahnya kalau check tadi adalah kata kerja regular atau beraturan, write ini adalah kata kerja irregular. Sehingga bentuk verb tiganya berbeda dengan bentuk verb pertamanya. Jadi pada saat ini kita tidak bisa menambahkan ed karena bentuk ketiga dari write adalah written. Karena itu setelah kita menambahkan be, kalimatnya harus diubah menjadi may be written. Selanjutnya, they yang merupakan subjek dari kalimat aktif kita ubah menjadi objek, tapi terlebih dahulu kita tambahkan by. Sehingga menjadi by they. Ups, masih ingat kan? Dulu waktu kalian di kelas 10 ada yang namanya subject pronoun dan object pronoun. Di situ menunjukkan bahwa kata ganti itu ada yang menempati tempatnya subjek, ada yang menempati tempatnya objek. Karena tadi they-nya menempati tempatnya subjek, maka dia memang pakai they. Tapi pada saat dia menempati tempatnya objek, maka kita tidak boleh menggunakan they, tapi menggunakan bentuk objeknya yaitu them. Karena itu they-nya kita ubah menjadi them, menjadi by them. Kemudian yang terakhir, karena adverb tidak perlu berubah posisi, maka soon langsung kita letakkan di akhir kalimat, sehingga kalimat aktif they may write the article soon berubah menjadi kalimat pasif berupa the article may be written by them soon. Dan contoh terakhir ini adalah contoh yang saya ambil dari film Harry Potter. Pada salah satu dialog yang dikatakan oleh Voldemort sebagai villain atau karakter jahat di film itu, dia mengatakan sebuah kalimat pasif yang kalau seandainya diaktifkan adalah I will reward you. Karena itu sebelum kalian melihat cuplikan videonya, kita akan terlebih dahulu menganalisis kira-kira bagaimana sih merubah kalimat ini. Jadi ada kalimat berupa I will reward you. Sama seperti yang tadi, karena objeknya adalah you dan dalam bentuk subjek you ini tidak berubah, maka you langsung saja kita tarik ke depan. Setelah itu, will reward kita letakkan untuk menempati verb. Setelah will, kita harus menambahkan be, karena bentuk dasar dari to be adalah be. Dan modal ini hanya mau bersebelahan dengan bentuk dasar. Karena reward ini adalah kata kerja reguler atau beraturan, maka bentuk ketiganya tinggal kita tambahkan ed menjadi will be rewarded. Dalam cuplikan videonya, Voldemort ini tidak menyebutkan pelakunya karena pelakunya terlalu jelas, yaitu dirinya sendiri yang akan memberikan hadiah. Karena itu, di film ini, subjek dari kegiatan will reward dibuang.
Sehingga bentuk pasif dari I will reward you berubah menjadi you will be rewarded. Give me Harry Potter and you will be rewarded. You will have 1 hour. Gimana? Gampang kan? Kalian pasti bisa. Keren. Untuk tugas pekan ini sama dengan tugas sebelumnya, yaitu kalian harus merubah 10 kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Akan tetapi di pekan ini dengan bertambahnya satu materi berupa modal, maka berarti kalian harus merubah 5 macam tenses ke bentuk pasif, yaitu simple present, present perfect, simple past, past perfect, dan juga kalimat yang menggunakan modal. Untuk menutup video kali ini, saya akan mengutip sebuah kata-kata mutiara dari Henry Ford. Kalau kalian tidak tahu Henry Ford adalah pemilik dari perusahaan mobil terkenal, yaitu Ford. Dia mengatakan bahwa anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Siapapun yang berhenti belajar itu tua, baik dia berumur 20 atau 80 tahun. So, don't stop learning. I think that's all for today. Thank you very much for listening to this and watch this video. I hope that you are going to enjoy this very much because I enjoy making this. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.